sampaikan bisa kita penuhi bersama-sama pada aksi Kamis tanggal 4 September 2025 dengan tuntutan yang akan dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, tolong dicatat karena tidak ada pengulangan ya. 1. Penyelesaian sampah dan pelaku usaha, yaitu mengupayakan nol sampah rumah tangga. Harapan kami pihak terkait bisa melaksanakan pelatihan sadar sampah bersama stakeholder. Kemudian menegaskan peraturan penggunaan non plastik atau penggunaan tote bag. Kemudian penerapan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dan yang keempat melibatkan dinas kesehatan dan tenaga kesehatan. Itu poin pertama tentang sampah dan pelaku usaha. Kemudian timbulan sampah nasional per jiwa kita itu rata-rata menimbulkan sampah 0,7 kg per hari per jiwa. Jumlah penduduk Metro saat ini berdasarkan hasil pendataan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Metro pertengahan Agustus 2025 jumlahnya 183.957 jiwa. Artinya apa, adik-adik sekalian? Kita itu rata-rata di Metro yang warga tercatat ber-KTP Metro menimbulkan sampah sekitaran 128 ton per hari. 128 ton per hari. Itu penduduk asli Metro yang tercatat ber-KTP Metro, ber-NIK Metro. Belum lagi penduduk dari luar daerah yang beraktivitas di Metro dan belum tercatat ber-KTP Metro. Yang perlu kita pahami bersama, 128 ton timbulan sampahnya, baik itu sampah organik, anorganik maupun limbah-limbah lain yang tidak bisa terurai. Nah, adik-adik sekalian, tentu ini menjadi tugas bersama kita. Beban ini tidak saja bisa dipikul oleh pemerintah daerah, tetapi harus bekerja sama dengan para pihak, baik itu pelaku usaha, masyarakat, dunia usaha, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk perusahaan-perusahaan yang berkontribusi menimbulkan sampah, terutama sampah-sampah yang sulit terurai, misalkan plastik dan lain-lain. Dan ini tugas bersama. Adik-adik sekalian, terkait dengan tadi beberapa penekanan dari adik-adik, beberapa hal yang sudah kami persiapkan. Pertama, terkait dengan penyelesaian masalah sampah dari rumah tangga dan pelaku usaha. Adik-adik sekalian, salah satu concern pemerintah Kota Metro adalah mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, dari rumah tangga, dari sekolah, dan dari tempat usaha. Kita harus mengurangi timbulan sampah yang jumlahnya 128 ton per hari. Itu adik-adik sekalian, truk sampah itu muatannya itu sekitar 3-4 ton kalau dia luber. Berarti kalau untuk mengangkut 128 ton sampah itu dibutuhkan berapa truk sampah? Bisa dihitung sendiri jumlah. Dan armada kita ada berapa? Kemudian adik-adik, terkait dengan timbulan sampah itu, pertama kita akan mengurangi timbulan sampah dari rumah tangga, sekolah maupun pelaku usaha. Kemudian kita juga dengan inisiasi Pak Wakil Wali Kota beberapa waktu yang lalu menginisiasi untuk melaksanakan perencanaan program pengelolaan sampah yang diberi nama Si Berani, akronim dari Siswa Memilah dan Membawa Sampah Bernilai Ekonomi. Ini sedang kita proses. Adik-adik sekalian, kita melibatkan siswa SD, negeri dan swasta di setiap kecamatan untuk nanti berkolaborasi dengan bank sampah. Bank sampah kita di Metro saat ini di tingkat perubahan sudah ada semuanya, juga di tingkat kota sebagai koordinator atau bank sampah itu. Kemudian kita juga sedang saat ini adik-adik sekalian sedang mengupayakan untuk bank sampah ini ada di setiap RW ini. Nanti kita akan merambah di setiap RW. Hanya memang masalahnya saat ini dia sekalian, bank sampah ini kan selain mengelola sampah-sampah organik, mereka juga ada kegiatan mengelola sampah anorganik untuk diolah menjadi berbagai barang yang memang harus dipasarkan, harus ada off-takernya yang bisa menampung produk-produk bank sampah itu. Nah, ini pemerintah daerah kita sedang berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa kita dipertemukan nanti bank-bank sampah kita itu dengan off-taker. Tidak saja dari Lampung, tetapi dari luar Lampung, khususnya dari Pulau Jawa. Dan ini sedang kita proses. Sehingga off-taker itu, pelaku-pelaku usaha itu nanti
mereka bisa menampung produksi dari para pelaku bank sampah itu. Produk-produk olahan itu ada berupa bunga, pas, kursi, produk ekobrik dan lain-lain. Ini kan harus dipasarkan. Nah itu dia sekalian. Kemudian untuk pelaku usaha, kita juga sudah memfasilitasi, mempertemukan beberapa pelaku usaha dengan bank sampah. Beberapa contoh seperti pelaku usaha mie gacuan dan timeless cafe. Ini sampah organiknya ini sudah kita temukan dengan bank sampah. Mereka mengelola bank sampah dari pelaku usaha untuk diproduksi, diolah menjadi pupuk organik dan sebagiannya untuk budidaya mangrove. Begitu juga ini ada pelaku usaha kita Sate Saleh, kemudian Jokir Amen, kita juga pertemukan untuk limbah dari usahanya itu menjadi bahan untuk budidaya mangrove. Dan budidaya mangrove ini adik-adik sekalian memiliki nilai jual. Bahkan saat ini pun adik-adik kita sudah mendapat tawaran dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk diberi bangunan tempat pengolahan bank sampah serta peralatan, bukan bank sampah, koreksi, tempat budidaya mangrove. Ini sedang kita proses. Insya Allah dalam tahun ini kita akan mendapatkan bangunan itu. Sama dulu ketika kita mendapat bantuan pusat daur ulang sampah yang ada di Metro Selatan, PDI. Dan ini nanti untuk budidaya mangrove juga dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita sedang berkoordinasi dan kita sudah menyampaikan surat Pak Wali Kota kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk kita bisa mendapatkan program itu. Dan kita hanya salah satu dari 3 kota di Indonesia yang mendapatkan program itu tahun ini. 3. Satunya di Pulau Jawa, satu di Kalimantan, dan satu Kota Medan. Untuk Lampung hanya Medan. Insya Allah nanti kita upayakan bersama-sama. Kemudian kita juga adik-adik sekalian terkait dengan pengolahan sampah di lingkungan pemukiman, kita berkoordinasi ataupun memberdayakan Sokli, Satuan Organisasi Kebersihan Lingkungan, dan kita bantu dengan kendaraan bentor untuk bisa mengangkut sampah dari rumah tangga yang memang belum dipilah. Kemudian yang kedua terkait dengan pelatihan sadar sampah bersama stakeholder. Pemerintah Kota Medan sejak tahun 2021 sesungguhnya sudah melakukan itu, berkolaborasi dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, antara lain Coca-Cola, BNI, Bank Syariah Indonesia, serta sejumlah universitas yang ada di Metro dan di Bandar Lampung, antara lain Universitas Muhammadiyah Metro sendiri, kemudian Universitas Muhammadiyah Lampung, juga ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Kita sudah bekerja sama untuk pelatihan sadar sampah. Selanjutnya juga kita baru-baru ini sudah bekerja sama dengan Lajismu dan DPR bersama Wali Kota mengeluarkan perda terkait penggunaan non sampah plastik. Dalam hal ini adalah kalau kita contoh di Kota Besar, itu kalau kita ke Indomaret itu kalau mau pakai plastik itu udah nggak bisa. Kita cuma bisa pakai tote bag. Nah itu tolong ditegaskan, mungkin 2 minggu 3 minggu ke depan kita sudah bisa tuh nggak ada sampah plastik. Sekarang di mana-mana sampah plastik. Bahkan ketika kami parkir aja mau beli apa itu sampah plastik. Nah mungkin kita perlu penekanan di situ Pak. Jadi silahkan dikeluarkan perdanya, tidak ada lagi penggunaan sampah plastik. Mungkin itu Pak. Cuman sekarang saya kembalikan ke rekan, jika ada yang ingin ditambahkan mungkin. Tapi itu bisa Pak. Baik, jadi gini, terkait dengan sampah plastik di tingkat provinsi, Pak Gubernur sekarang Pemprov sedang memproses untuk penerbitan peraturan gubernur terkait pengolahan sampah, dan ini sedang berproses dibahas. Dan kita pun di Kota Metro sedang memproses peraturan wali kota, belum level sedang, karena perda perlu proses untuk dianggarkan dulu dalam istilahnya proper ya. Jadi misalkan kita membuat perda ini harus diusulkan dulu, dan tahun kemarin ini tidak bisa ada proses yang banyak, tetapi yang sedang kita proses adalah peraturan wali kota. Salah mungkin salah. Dan iman kita memahami dia sekalian, masyarakat itu, warga kita itu, semua kita termasuk kita itu hanya pengguna, itu sampah plastik. Yang produksi plastik itu siapa? Bukan kita di Metro, tetapi perusahaan-perusahaan dan Pulau Metro Indonesia. Dan ini memang harus menjadi tanggung jawab bersama. Kita produksi plastik dan kita sebagai pengguna konsumen plastik.
nanti juga akan kita izin Pak Kadis. Ini teman-teman, jadi disampaikan oleh Pak Kadis dan Wali Kota yang disaksikan oleh DPR. Kalau bikin perda itu terlalu lama dan pakai anggaran juga banyak, saya pikir juga tidak sedikit. Tapi Pak Wali Kota bisa mengeluarkan perwali. Jadi nanti kita tunggu perwali daripada Bapak Wali Kota untuk penggunaan non sampah plastik. Kasih tepuk tangan untuk terkait sampah. Ada rekan-rekan yang ingin memberikan pendapatnya? Jika cukup kita